sebagian mungkin ada yang bertanya kalau tempatnya walaupun meskipun itu berarti di kalimat majemuk kah? Ya. Dia boleh ditaruh di depan? Boleh. Kalau sementara gimana? Sementara itu sama dengan sedangkan atau tidak jatuhnya ya? Sementara mirip dengan sambil. Jadi dia merupakan konjungsi bertingkat. Okay. Saya beri kiat ya, cara gampang untuk mengecek suatu kata itu termasuk apa adalah dengan buka KBBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi malam ini di acara Belajar dari Bintang. Dan hari ini topiknya adalah terkait merangkai kalimat ya. Dan kalau teman-teman tahu bahwa sebuah kata ya ketika berdiri sendiri bisa unik tapi bisa lebih menarik ketika kita bisa merangkaikan kata-kata itu ke dalam membentuk sebuah kalimat gitu. Dan kekuatan seorang penulis salah satunya adalah dari kemahiran dia menarikan kata-kata. Jadi malam ini kita akan belajar bersama Uda Ivan Lanin. Yeay, ini pertemuan keberapa ya? Tapi senang sekali ya masih berlangsung, dan rekan-rekan yang belum ini berkelanjutan dengan Uda Ivan Lanin ya. Saya berasa kuliah dan saya kan nggak sempat kuliah, jadi saya bahagia banget ya. Dan teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas sebelumnya bersama beliau, juga bersama narasumber yang lain di aplikasi KBMF. Yang belum download bisa download aplikasi KBMF di Google Play Store gratis ya. Jangan lupa follow Asma Nadia juga di sana. Udah Ivan, kita bukannya ini ya udah janjian mau ngasih naskah juga ya ke KBMF. Silakan Uda. Hah? Mbak Asma ini nembaknya luar biasa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat ketemu lagi. Terima kasih. Ini bagi yang sudah beberapa kali mengikuti, ini sudah kelas keempat. Kelas 4. Yang pertama itu kita bicara tentang kesalahan berbahasa, lalu kelas setelah itu kita buat menjadi rangkaian. Ada 5 sebenarnya, ini menggambarkan bagaimana proses kita untuk menulis. Saya berusaha untuk, ini dari teman-teman sebenarnya juga, ini adalah upaya saya untuk memaksa diri saya untuk mulai terjun juga kepada dunia fiksi. Selama ini, terus terang, saya lebih banyak bergulat di bidang non-fiksi. Mungkin di antara teman-teman juga sudah tahu, atau bisa dicari nanti di Google. Jadi nama saya Ivan Lanin. Saya sebenarnya mungkin nanti bisa dilihat juga, saya itu tidak punya latar belakang sastra sama sekali atau bahasa. Saya orang teknik. Jadi bagi teman-teman yang latar belakangnya mungkin teknik, sama ini terus merasa panggilan hidupnya ternyata sebagai penulis, bisa nggak ya orang teknik itu menulis? Jawabannya sangat bisa. Memang harus diakui agak sulit ketika awal. Kalau bagi saya, mungkin masalah terbesar bagi saya untuk terjun ke dunia fiksi adalah saya itu mimpi aja tidak bisa. Itu yang paling sulit buat saya. Jadi untuk berimajinasi bagi saya itu hal yang sulit. Namun saya belajar dari Mas Putut EA. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu juga, itu kepala suku Mojok. Mas Putut itu luar biasa. Saya beberapa kali kan ngobrol dengan beliau, dan beliau itu pertama lulusan filsafat UGM, lulusan filsafat luar biasa. Kemudian peneliti, karya penelitiannya banyak sekali. Penulis esai yang sangat produktif. Nah, yang jarang diketahui orang, pertama beliau itu kerap menulis geguritan. Bagi orang Jawa mungkin tahu ini bentuk puisi ya di dalam bahasa Jawa. Kemudian ada beliau itu juga menulis cerkak. Cerkak ini cerita cekak, itu cerpen versi bahasa Jawa, dan menulis prosa liris, kemudian juga menulis skenario film. Nah ini Mbak Asma juga sudah mulai menyaingi nih, tinggal esai udah ada kan di Republika kan Mbak Asma. Terus karya film belum sanggup udah. Karya film belum ya. Jadi sebenarnya kapasitas manusia itu tidak terbatas. Betul. Yang kita perlukan itu adalah keinginan dan juga pengetahuan dasar. Nah, yang saya ingin bagikan kepada teman-teman ini pengetahuan dasar tentang keterampilan menulis apapun.
Saya mulai aja presentasi karena waktu kita pendek dan dari pengalaman ternyata banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Bagi yang belum pernah, mungkin ini yang kelas pertama diikuti, kita sudah masuk ke dalam merangkai kalimat. Ini merupakan bagian ketiga. Nah, ini saya gambar dulu peta jalannya ya. Jadi ketika kita ingin menulis, pada dasarnya yang kita lakukan adalah menuangkan gagasan kita ke dalam bentuk tulisan. Itu yang kita lakukan. Proses untuk menuangkan gagasan ini selain dalam bentuk tulisan, bisa juga kita lakukan dalam bentuk lisan atau pembicaraan. Nah, kita fokus dulu dalam bentuk tulisan ya. Ketika kita menulis, yang pertama kita menuangkan dulu gagasan kita secara utuh. Itu hal pertama yang kita lakukan. Untuk menulis sesuatu yang pendek, kita relatif mudah melakukannya. Saya bilang relatif mudah ya, beberapa orang mungkin sulit melakukannya, tapi ada orang juga yang lancar untuk menuliskan sesuatu. Bagi teman-teman yang mungkin, saya yakin para peserta di sini, kebanyakan, saya nggak bilang semua, kebanyakan itu cukup lancar untuk menuliskan gagasannya. Tapi ada juga mungkin yang masih belum lancar. Ada yang waktu itu mengaku pada saya, bukan di sini ya, di kelas lain, itu ada yang bilang, kepala saya itu bising. Banyak sekali gagasan yang ada di kepala saya, cuma saya bingung bagaimana cara menuangkannya. Saya punya satu kiat yang cukup jitu, yang bisa teman-teman ikuti. Tapi ini mungkin tidak bisa untuk semua jenis tulisan. Paling tidak yang bisa kita lakukan, kita kalau bicara itu kan lancar. Apalagi dengan orang yang kita dekat. Cara termudah yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk mulai menulis adalah rekam suara kita. Rekam ketika kita bercerita. Itu bisa kita lakukan dengan ada kawan bicaranya, bisa juga kita lakukan sendiri. Ambil aja ponsel, gampang kan? Rekam, habis itu kita tulis apa yang kita sampaikan. Punya ide cerpen, tapi saya bingung menulisnya di mana. Kalau cerita, gampang nggak? Kayaknya gampang deh. Ada satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka ini bertemu di suatu kafe. Perempuannya tadinya duduk sendiri. Kemudian ada laki-laki yang tiba-tiba nyapa dia dari meja sebelah. Terus berlanjut tuh pembicaraan itu. Kemudian terus ngobrol dengan asik, muncul kadang-kadang mereka tawa-tawa, kadang-kadang bertengkar. Kemudian orang di sebelahnya ada bapak-bapak tua, itu heran ngelihat mereka. Ini kenapa sih nih dua orang kok kayaknya cepet banget untuk akrab gitu ya. Terus nggak lama kemudian mereka pulang berdua ternyata. Wah, anak muda sekarang luar biasa ya, kata si bapak itu. Terus dia nanya ke pelayannya, kok itu dua orang? Oh, itu biasa Pak. Mereka ini sebulan sekali emang datang ke sini. Mereka itu sebenarnya pasangan suami istri. Cuma mereka biasa datang ke sini, pura-pura mereka memulai kenalan lagi. Nah, tuh. Ide dari sana bisa muncul jadi cerita. Tuh, kan kita kalau cerita kayak gitu kan gampang kan? Kita buat sinopsis kan itu. Nah, itu cara gampang untuk kita menuangkan cerita. Jadi, omongin aja dulu. Omongin, mungkin punya ide tiba-tiba, oh ya saya punya ide untuk ini nih. Rekam. Sekarang kan banyak yang menulis. Kerap kali ketika menulis, itu tidak lengkap. Tadi aja dalam waktu berapa tuh? 3 menit, saya sudah punya suatu plot yang kalau menurut saya cukup menarik tuh untuk diangkat menjadi cerpen karena orang akan tertarik, terus ada pelintiran atau plot twist di bagian belakang kan. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita menuangkan gagasan kita dalam bentuk wacana. Rekam. Setelah itu kan kita tulis ya. Tulis itu kan banyak orang yang cukup lancar. Tapi kalau kita tidak lancar, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah buat kerangka. Pada umumnya, suatu tulisan itu terdiri atas 3 bagian. Bagian pembuka, itu ketika tempat kita memulai cerita, memperkenalkan tokoh, kemudian menyiapkan pembaca dengan latar dan lain-lain. Lalu bagian tengah itu adalah bagian ketika kita membangun konflik, dan bagian terakhir adalah ketika kita membuat penyelesaian. Penyelesaian tidak mesti tuntas, bisa gantung, bisa juga bahagia, bisa juga tidak bahagia. Macam-macam. Itu adalah wacana. Kemudian kita akan bagi gagasan kita itu menjadi bagian-bagian yang disebut dengan paragraf. Kadang-kadang kita bingung, kapan ya bagi paragraf? Cara paling gampang bagi paragraf adalah langsung bagi 3. Pembuka, isi, penutup. Itu paling gampang. Tapi tentu saja itu bakal banyak bagian pembuka, isi, dan penutup itu. Nanti kita penggal-penggal lagi bagiannya. Paling gampang kalau kita punya dialog, setiap perkataan itu membentuk satu paragraf. Kalau ganti orang, terutama. Itu konsep gampang paragraf. Ini saya tidak bicarakan teori yang terlalu dalam ya, karena kan
teman-teman inginnya hal-hal yang praktis, tapi mudah-mudahan kelanjutan dari detail tiap bagian ini nanti bakal menolong juga teman-teman untuk membangun keterampilan. Nah, setelah itu hal berikutnya yang kita bentuk adalah kalimat. Ini yang akan menjadi fokus kita malam ini. Sebenarnya kalimat itu bisa dibilang satu pikiran. Ini seperti sekarang saya bicara pada awalnya yang saya pikirkan kan adalah wacana dulu. Bagaimana secara saya merangkai pelajaran tentang kalimat pada teman-teman. Ketika saya menyampaikan itu, saya akan mengutarakan satu kalimat. Antar kalimat tersebut tentu saja harus ada hubungan. Itu yang pertama mesti kita perhatikan. Lalu yang paling penting dari kalimat itu adalah keefektifan. Nah, ini yang nanti akan kita lihat ya. Kita akan coba bedah nanti, saya akan ambil contoh satu paragraf. Saya akan menunjukkan bagaimana kalimat kita itu bisa dibuat, kita bisa memastikan bahwa kalimat kita efektif. Setelah itu kata. Kita tidak akan bahas kata malam ini, kita akan bahas bulan lagi, karena ini kelasnya diatur 1 bulan. Ketika kita menyorot kata, kita anggap kalimat kita sudah selesai, sudah efektif. Yang perlu kita pikirkan berikutnya adalah bagaimana kita memilih kata yang tepat. Baru kemudian yang terakhir kita pikirkan bungkusnya, yaitu ejaan. Nah, 5 bagian ini bisa teman-teman jadikan sebagai patokan. Saya ingin belajar menulis nih, atau saya ingin menyempurnakan tulisan saya nih. Bagaimana caranya saya menstrukturkan pikiran? Mulai dari wacana dulu, kemudian pilah itu menjadi paragraf, perhatikan efektivitas kalimat, lalu pilih kata yang tepat, dan terakhir kita baru simak dan tertibkan ejaan kita. Kalimat adalah kesatuan ujar. Jadi karena bahasa itu pada dasarnya adalah lisan, kita sebut kalimat itu kesatuan ujar. Kalau begitu dituliskan, yaitu pada dasarnya kalimat yang dari ujaran kemudian dituliskan, yang mengungkapkan konsep pikiran dan perasaan. Karena waktunya sempit, mustahil bagi saya untuk menyampaikan semua aspek tentang kalimat. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, banyak buku yang berbicara tentang cara merangkai kalimat, tetapi ada satu buku yang disediakan secara gratis oleh Badan Bahasa. Ini teman-teman bisa mengunduhnya. Tautannya sudah saya buat singkat, SID, Penyuluhan Kalimat. Silakan diunduh, ini gratis, jadi legal juga karena ini disediakan oleh instansi negara. Ada banyak hal ketika kita belajar teori tentang kalimat. Lalu, tapi kalau kita mesti menyoroti semuanya sekaligus, kita pasti pusing. Jadi saya berusaha membagi perhatian kita jadi menjadi 3 bagian. Ketika kita ingin memahami kalimat, kita perlu dulu mendapatkan pengetahuan tentang jenis kalimat itu apa saja sih. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui kalau kita mau merangkai kalimat, unsur-unsur apa saja yang perlu kita perhatikan. Mungkin masih ingat teman-teman tentang konsep subjek, predikat, masih ingat kan? Dulu kita belajar itu dengan menggerutu mungkin. Apa sih ini, buat apa sih gunanya? Ternyata dalam kehidupan, kita sangat memerlukan pengetahuan terhadap itu. Gampangnya ketika kita berbicara, kita mesti ada sesuatu yang kita bicarakan dan apa yang terjadi atau apa yang kita bahas tentang subjek tersebut. Misalnya, saya berbicara tentang rumah. Rumah saya. Rumah saya apa? Bercat putih. Rumah saya di daerah Kebayoran Baru. Rumah saya baru selesai dibangun. Subjeknya adalah rumah saya. Namun dari kata rumah saya tersebut yang menjadi subjek, nanti ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang dilakukan. Itu disebutnya predikat. Itu adalah 2 unsur utama di dalam suatu kalimat. Kita harus memperhatikan 2 unsur tersebut. Kadang-kadang kita bisa saja membuat kalimat yang disebut kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Namun, kalimat minor itu biasanya harus dirangkaikan dengan kalimat sebelumnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, itu yang disebut dengan perangkaian kalimat. Setelah itu, hal yang perlu kita perhatikan adalah memastikan bahwa kalimat kita itu dipahami oleh pembaca sesuai dengan yang kita maksud. Bagaimana cara melakukan itu? Kita harus memperhatikan yang disebut dengan keefektifan kalimat. Ragam sastra disebut memiliki lisensi puitis atau lisensia poetica. Itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh pengarang untuk mengatur bahasa yang digunakannya untuk mencapai keindahan. Namun, itu bukan berarti mengabaikan kaidah bahasa.
Ketika kita sekadar menyusun kalimat dengan memperhatikan keindahan saja, bisa-bisa pembaca kita tidak memahami apa yang kita sampaikan. Jadi ragam sastra bukan berarti tidak memperhatikan keefektifan kalimat. Ini perlu kita perhatikan, nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Kita lihat dulu jenis kalimat. Ada beberapa penggolongan. Penggolongan kalimat bisa berdasarkan bagiannya, bisa berdasarkan kandungannya, bisa berdasarkan predikat, dan bisa berdasarkan kelengkapan. Bagian dulu yang paling gampang. Semakin pendek kalimat, sebenarnya semakin gampang orang memahami maksud kalimat tersebut. Itu prinsip paling dasar. Kalau saya perhatikan di dalam ragam atau laras bahasa sastra, pada umumnya penulis itu menggunakan kalimat yang sederhana, kalimat tunggal pada umumnya. Ketika kita memasukkan konjungsi atau kata hubung, kalimat tersebut akan berubah menjadi kalimat majemuk. Nih teman-teman perhatikan, saya makan. Itu sederhana sekali kan? Ada satu subjek, ada satu predikat. Kita punya dua kalimat nih. Saya makan, adik belajar. Oh, terlalu panjang. Maksudnya ini ada hubungan sebab akibat nih. Atau ini ada hubungan nih antara kedua bagian ini. Kita sambungkanlah dua kalimat tersebut. Itu menjadi kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada dua jenis. Majemuk setara dan bertingkat. Kenapa kita perlu mengetahui mana kalimat setara dan mana kalimat bertingkat? Adalah karena itu akan berpengaruh terhadap struktur kalimat kita. Gampangnya begini. Majemuk setara tidak bisa kita balik posisinya. Majemuk bertingkat bisa. Coba perhatikan. Saya makan sedangkan adik belajar. Kalau kita balik, sedangkan adik belajar, saya makan. Kalimat itu terasa aneh kan? Sedangkan kita ganti dengan dan. Saya makan dan adik belajar. Dan adik belajar, saya makan. Aneh kan? Apa yang bisa kita lakukan dengan majemuk setara? Yang bisa kita lakukan, kita ganti urutannya. Adik belajar, sedangkan saya makan. Itu bisa. Majemuk bertingkat bisa dibalik. Karena lapar, saya makan. Bisa kan? Jadi itulah salah satu perbedaan antara majemuk setara dan majemuk bertingkat. Sebenarnya ada perbedaan-perbedaan lain, tapi bagi penulis yang memerlukan pengetahuan tentang kalimat demi menulis saja, pengetahuan dasar ini yang paling perlu kita ketahui. Ini yang menyebabkan di dalam tulisan formal, konjungsi-konjungsi yang termasuk di dalam majemuk setara itu umumnya dilarang untuk digunakan pada awal kalimat. Apa saja itu? Ada 7 konjungsi yang termasuk di dalam konjungsi setara. Oh, ini tidak bisa pakai tulisan ya? Ya udah, tidak apa-apa. Biasanya ada yang coret-coretnya, ini nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Ya udah. Mungkin teman-teman bisa ingat saja atau dicatat. Ketika kita mengingat sesuatu, biasanya kita menggunakan yang disebut dengan jembatan keledai. Atau disebut juga mnemonics. Kalau mengingat warna pelangi, ingatnya dulu Meijiku Hibiniu. Ingat ya, Meijiku Hibiniu itu warna pelangi. Nah, untuk menghafal konjungsi atau kata hubung apa yang termasuk majemuk setara, itu rumusnya adalah DAS SMTP. DAS itu kan daerah aliran sungai, SMTP itu sekolah menengah tingkat pertama. Jadi mudah-mudahan mudah untuk menghafalnya. DAS itu dan atau serta. SMTP itu sedangkan, melainkan, tetapi, padahal. Itu adalah 7 kata hubung yang membentuk majemuk setara. Di luar dari itu, termasuk kalimat konjungsi majemuk bertingkat. Karena kemudian ada kata akibat, sebab, itu semua masuk konjungsi majemuk bertingkat. Lalu ada juga saat ketika kita menggabungkan lebih dari 2 bagian, itu disebut majemuk kompleks. Saya makan, saya lapar, adik belajar. Saya makan karena lapar, sedangkan adik belajar. Itu disebutnya kalimat majemuk kompleks. Semakin, seperti yang saya sampaikan tadi, semakin pendek suatu kalimat, semakin tidak kompleks suatu kalimat, semakin mudah pembaca untuk memahami kalimat tersebut.
Kemudian dari segi kandungan, kalimat dapat dibagi menjadi 4 jenis. Kalimat yang paling sering digunakan adalah kalimat berita atau pernyataan. Itu sederhana sekali, sekadar menyampaikan fakta. Dia pergi, itu kalimat berita. Di dalam narasi pada umumnya yang digunakan adalah kalimat berita atau pernyataan. Namun ada juga kalimat-kalimat yang berupa pertanyaan, perintah, atau kalimat seru. Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman lihat ada 3 tanda baca ya yang mengakhiri keempat jenis kalimat ini, tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Ini adalah tanda baca pengakhir. Ketiga tanda baca pengakhir ini kita gunakan tanpa perlu menggunakan tanda baca yang lain. Jadi saya sering melihat nih, orang sudah menggunakan tanda tanya, kemudian pakai tanda titik lagi. Tidak usah, kita gunakan salah satu saja. Lalu tanda seru itu bisa kita hilangkan ketika kita ingin mengurangi tekanan. Misalnya, selamat pagi. Pada dasarnya selamat pagi itu merupakan kalimat seru pada dasarnya, karena itu adalah pernyataan terhadap sesuatu. Namun, coba deh teman-teman lihat. Kerap kali yang kita gunakan untuk menulis selamat pagi itu tanda titik. Tidak pakai tanda seru. Itu boleh. Jadi kalimat perintah atau kalimat seru itu boleh kita tidak menggunakan tanda seru di belakangnya. Kapan kita perlu menggunakan tanda seru? Ketika kita ingin menegaskan. Bolehkah kita menggunakan tanda seru dan tanda tanya? Misalnya ketika itu suatu pertanyaan retoris. Kalau di dalam ragam formal, yang dianjurkan itu tidak usah. Itu dianjurkan di dalam ragam formal. Kalau di dalam ragam sastra, editor biasanya tidak punya daya. Biasanya editor akan kemudian membuat penafian, oh ini merupakan lisensi puitis. Bisa dibuat seperti itu. Namun menurut saya sebenarnya tidak perlu lisensi puitis itu diterapkan di sana. Kita tinggal pilih salah satu aja. Itu kan juga menunjukkan keyakinan kita kan. Kita mau menggunakan tanda seru atau mau menggunakan tanda tanya. Boleh tidak kita menggunakan tanda seru 3 kali? Buat apa? Tidak ada gunanya. Kemudian berdasarkan predikat. Predikat itu tadi yang saya sebutkan. Apa yang dilakukan, proses, atau keadaan dari subjek yang kita bicarakan. Ada 5 jenis predikat di dalam bahasa Indonesia. Yang paling sering digunakan adalah predikat verbal atau kata kerja. Kita umumnya menggunakan ini. Nanti kita lihat pada contoh kalimat ya. Kita akan lihat bahwa dalam satu karya itu kebanyakan itu menggunakan predikatnya adalah kata kerja. Ini disebut predikat verbal, kalimat verbal. Saya sedang bekerja. Di situ predikatnya adalah sedang bekerja. Tapi ada juga predikat dalam bentuk kata sifat atau adjektiva. Anaknya pintar. Bisa kita buat itu. Nah, yang berikutnya yang tidak dimiliki oleh bahasa Inggris adalah predikat berupa nominal atau kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris kita mesti menyebut he is my teacher. Ada kata is di sana. Dalam bahasa Indonesia kita boleh menggunakan dia guru saya. Atau kalau teman-teman terpengaruh dengan tata bahasa Inggris, dia akan menggunakan dia adalah guru saya. Pasti gatel gitu loh kalau tidak menyelipkan kata adalah, karena terpengaruh dengan bahasa Inggris yang menggunakan is. Padahal dalam bahasa Indonesia boleh sekali kita cuma menggunakan dia guru saya. Kemudian kita juga bisa menggunakan predikat dalam bentuk kata bilangan, nominal, numeral, utangnya banyak. Sesederhana itu kita bisa gunakan. Kalau dalam bahasa Inggris, he has a lot of debt, misalnya kayak gitu. His debt is he has a lot of debt, itu biasanya yang digunakan. Lalu kita bisa juga menggunakan kata depan, frasa kata depan, preposisional, ibu ke pasar. Ada beberapa bahasawan yang menganggap bahwa kalimat ini tidak lengkap. Harusnya ibu pergi ke pasar. Namun dalam penggunaan sehari-hari, kita banyak menggunakan kalimat seperti ini dan ini diizinkan saja terutama di dalam laras bahasa sastra. Lalu yang terakhir, kalimat berdasarkan kelengkapan. Ada kalimat lengkap, ini yang umumnya digunakan dan mudah dipahami oleh orang, dan ada kalimat yang tidak lengkap. Ini biasanya digunakan di dalam percakapan atau dialog.
Pemahaman terhadap jenis kalimat ini akan membuat kita nanti lebih bisa memahami kalimat yang kita buat. Saya harap kesadaran tentang jenis kalimat tidak membuat teman-teman kemudian ragu ya waktu menyusun kalimat. Saya waktu pertama belajar kalimat ini, setiap kali menulis kalimat, saya selalu berhenti, lalu saya periksa kalimat saya. Subjeknya ada nggak ya? Predikatnya ada nggak ya? Itu nih, udah. Kenapa? Iya, itu ketakutan yang biasanya muncul. Nah, yang perlu saya tegaskan sekarang, pengetahuan itu kita gunakan nanti untuk memeriksa. Itulah sebabnya proses untuk menulis dan proses untuk swasunting atau menyunting karya sendiri itu tidak boleh digabung. Proses menulis itu menggunakan otak kanan, otak kreatif, sedangkan proses menyunting itu menggunakan otak kiri, otak logis. Ketika kita mencampur keduanya, otak kita bingung. Jadi saran saya, sama seperti sewaktu kita berbicara. Waktu berbicara itu kan kita otomatis ya. Kita ngomong aja langsung gitu kan. Waktu menulis pun begitu. Tulis saja semua yang ada di pikiran. Nah nanti yang mesti dipastikan adalah setelah selesai menulis 1 paragraf, 2 paragraf, atau 3 paragraf, berhenti dulu. Baca ulang tulisan kita. Saya sarankan jangan terlalu sering. Misalnya 1 kalimat, berhenti dulu. Jangan. Kalau seperti itu, nanti gagasan kita akan lambat meluncur dari otak. Biarkan saja mengalir dulu, tapi pemahaman kita terhadap bentuk tulisan ini, jenis kalimat ini akan membantu kita untuk melihat ulang tulisan kita sudah baik atau belum. Bagaimana caranya? Yang perlu kita pahami pertama adalah apa saja sih unsur yang membentuk kalimat. Ada 5 unsur di dalam satu kalimat. Ini mungkin hafalan waktu SD dulu. Ada subjek, predikat. Itu 2 unsur yang mesti ada di dalam satu kalimat. Lalu ada juga tambahannya. Ada objek, pelengkap, dan keterangan. Kita lihat contohnya. Saya mengajar. Sederhana sekali ya. Saya pergi. Saya makan. Itu ada subjeknya, ada predikatnya. Itu adalah kalimat paling sederhana yang bisa kita buat. 2 unsur. Kita mau kembangkan nih. Saya mengajari adik. Ada objeknya. Bagaimana kita menandai keberadaan objek? Kalimat itu bisa dibalik menjadi kalimat pasif. Adik diajari oleh saya. Itu tanda bahwa yang berada setelah predikat adalah objek. Bisa dibalik. Kenapa kita perlu memahami objek? Karena ada temannya objek yang namanya pelengkap. Kalau kalimat yang ada pelengkap, kalimat itu tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Kita perlu memahami ini karena keterampilan kita untuk mengubah struktur kalimat dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya, itu nanti akan membantu membuat tulisan kita menjadi tidak membosankan, menjadi variatif. Ada orang yang menganjurkan, kalau menyusun kalimat itu harus selalu aktif. Nggak boleh pasif, karena pasif sulit dipahami. Benar, pasif itu memang biasanya sulit dipahami, karena strukturnya. Namun bukan berarti bahwa tidak boleh menyusun kalimat pasif. Boleh, apalagi kalau misalnya itu untuk memperkaya atau membuat variasi di dalam paragraf kita. Boleh sekali. Nah, tapi kita mesti memahami persis bahwa ini kita sedang menyusun kalimat aktif yang ada objeknya. Ini tidak. Contohnya di sini. Saya belajar berenang. Kan tidak bisa dibalik kan? Berenang diajari saya. Nggak bisa. Lalu bisa juga kita gabungkan objek dan pelengkap. Saya mengajari adik berenang. Nanti untuk yang lanjutnya ya, kalau misalnya kita lebih paham, saya tidak memaksa ini, tapi pelan-pelan nanti teman-teman akan menyadari bahwa ada perbedaan antara i dan kan dalam bahasa Indonesia. Mengajari itu objeknya adalah manusia atau insani, sedangkan mengajarkan itu objeknya adalah non-insani. Saya mengajari adik berenang, saya mengajarkan berenang kepada adik. Tapi itu lupakan dulu aja. Itu nanti, itu topik lanjut. Kalau terlalu banyak memikirkan seperti itu, nanti nggak jadi-jadi tulisan kita. Lalu yang terakhir adalah yang paling lengkap. Ini mengandung 5 unsur. Saya mengajari adik berenang tadi pagi. Unsur terakhir disebut dengan keterangan. Keterangan ini biasanya menjadi senjata utama kita ketika kita ingin mengembangkan kalimat.
kita bisa membuat keterangan ini bermacam-macam. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan sebab, macam-macam. Dan satu lagi keunggulan keterangan itu bisa diubah-ubah letaknya, bisa dipindahkan ke depan. Tadi pagi saya mengajari adik berenang. Saya tadi pagi mengajari adik berenang. Oke, jangan pusing dulu, tenang. Kita lihat praktiknya. Untuk melihat bagaimana ini terjadi di dunia nyata, teman-teman kan biasanya langsung menuangkan dalam bentuk tulisan kan. Jangan khawatir, tenang saja. Saya tidak memaksa untuk langsung paham, tapi mudah-mudahan dengan contoh ini teman-teman bisa lebih memahami. Saya anjurkan sebagai latihan, coba buka tulisan sendiri nanti. Bedah, pakai Word aja ya. Di Word itu kan ada stabilo kan. Buka dengan Word, kemudian siapkan stabilo di Word tadi. Dan tandai mana subjek, mana predikat, mana objek dalam kalimat kita. Saya berikan contoh. Ini saya kutip dari paragraf pembuka buku Rapi Jali, Dewi Lestari. Kematian sekalipun tak akan menekukkan lututnya di hadapan musuh, tetapi hidup berkeinginan lain. Pada sisa napasnya yang tak banyak lagi, pintu kematian malah mengungkap kenyataan pahit yang selama ini ia sangkal. Musuh terbesarnya merupakan satu-satunya pilihan tersisa, satu-satunya jalan. Siang itu di kota Jakarta, di gedung warisan zaman kolonial yang telah direnovasi menjadi rumah pemenangan, Yuda mengibarkan bendera putih. Paragraf pembuka yang cukup lazim kita temukan. Ketika kita membaca ini, mungkin kita tidak menyadari bahwa kalimat-kalimat yang ada di sini, ini saya beri nomor ya, 1 sampai 4. Kalimat-kalimat di sini berbeda-beda panjangnya. Coba teman-teman perhatikan. Kalimat yang pertama, panjangnya saya belum hitung kalimat katanya berapa, tapi ini menengah. Kalimat kedua menengah juga. Kalimat ketiga lebih pendek sedikit, kalimat keempat pendek sekali. Kalimat kelima panjang. Lihat. Sekarang mari kita beri warna. Ingat ya, legendanya ini. Subjek warna biru, predikat warna merah, objek warna hijau, pelengkap warna ungu, keterangan warna kuning. Coba kita bedah. Kalimat pertama. Apa yang dibicarakan? Kematian. Dibuang sekalipun boleh nggak? Boleh. Kematian tak akan menekukkan lututnya. Tak akan menekukkan itu adalah predikat. Lututnya adalah objek. Di hadapan musuh adalah keterangan. Coba kita utak-atik kalimatnya. Ini makanya fungsi kita, kenapa kita perlu mempelajari unsur kalimat. Agar nanti keterampilan teman-teman dalam merangkai kalimat ini menjadi lebih baik. Di hadapan musuh, kematian tak akan menekukkan lututnya. Bisa kan kita buat kalimat itu? Atau di hadapan musuh, lututnya tak akan tertekuk oleh kematian. Boleh? Boleh. Kita bisa mengubah. Jadi dari satu kalimat aja itu kita bisa mengganti strukturnya. Ini kita bisa lakukan ketika kita memahami unsur-unsur dalam kalimat. Kalimat kedua. Ini kelihatan di sini bahwa ada kata tetapi. Ini adalah konjungsi atau kata hubung. Jadi ini adalah kalimat majemuk. Majemuk apa? Majemuk setara. Saya beri warna abu-abu. Bagian kedua dari kalimat ini, hidup berkeinginan lain. Ini kalau kita pisahkan bisa nggak? Bisa. Kematian sekalipun tak akan menekukkan lututnya di hadapan musuh. Titik. Hidup berkeinginan lain. Boleh? Boleh. Tapi tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya jadinya kan. Kalimatnya jadi tidak menyatu. Makanya kemudian dibentuk menjadi kalimat majemuk setara. Di sini pun ada subjeknya hidup, predikatnya berkeinginan. Nah, lain itu bukan objek. Lain itu adalah pelengkap. Kemudian kalimat kedua. Kita lihat di sini strukturnya berbeda nih. Pada sisa napasnya yang tak banyak lagi. Loh, ini subjeknya apa? Belum ada subjeknya ternyata. Karena ini adalah keterangan. Subjeknya pintu kematian. Pintu kematian malah mengungkap. Nah, apa gaya bahasa yang muncul di sini? Teman-teman lihat di sini, pada dua kalimat yang berurutan, kata yang sama diulangi. Kematian, kematian. Pengulangan kata merupakan salah satu cara repetisi. Itu cara untuk menekankan sesuatu. Pembaca secara tidak sadar akan menyadari bahwa ada dua kata yang sama digunakan. Sebagai subjek pula dua-duanya kan. Kemudian predikatnya malah mengungkap. Objeknya kenyataan pahit yang selama ini ia sangka.
Bisa dibalik? Bisa. Kenyataan pahit yang selama ini ia sangkal diungkap oleh pintu kematian. Bisa kan? Kemudian keterangan bisa kita pindahkan ke belakang? Bisa. Jadi lagi-lagi pemahaman terhadap struktur kalimat membuat kita bisa mengubah kalimat kita. Musuh terbesarnya merupakan satu-satunya pilihan tersisa. Nah, lihat di sini ada kata merupakan. Merupakan itu kita bisa lihat, oh ini kan kata kerja. Belakangnya objek dong. Ternyata tidak. Karena kita tidak bisa balik. Satu-satunya pilihan tersisa dirupakan oleh musuh terbesarnya. Aneh kalimatnya. Tidak logis. Secara struktur kalimat boleh saja dibalik, tapi secara makna itu tidak logis. Jadi merupakan termasuk salah satu kalimat, salah satu predikat yang tidak bisa dipasifkan. Nah, kalimat nomor 4 nih, lucu. Coba lihat. Kalimat nomor 4 itu satu-satunya jalan. Oke, subjeknya apa? Nggak ada subjeknya. Jadi ini disebut kalimat minor. Subjeknya sebenarnya musuh terbesarnya. Jadi ini musuh terbesarnya merupakan satu-satunya pilihan tersisa. Musuh terbesarnya merupakan satu-satunya jalan. Kalau yang dia koma bisa nggak udah? Kenapa? Bisa. Titik koma bisa. Titik koma bisa. Tersisa, betul. Koma. Boleh. Boleh. Nah, cuma bentuk seperti ini diizinkan di dalam laras bahasa sastra. Inilah yang disebut lisensia poetica, lisensi puitis. Kita tidak bisa memaknai kalimat ini tanpa memaknai kalimat sebelumnya. Tapi karena orang membaca, pasti dia akan melihat konteks. Dia akan tahu bahwa ini nyambung dengan kalimat sebelumnya kan? Tapi jangan coba-coba untuk menggunakan kalimat seperti ini ketika kita menulis surat bisnis. Jangan, karena itu pasti akan disalahkan. Jadi beruntunglah teman-teman fiksi untuk melakukan pelanggaran seperti ini. Yang penting adalah ketika kita melakukan pelanggaran, kita sadar bahwa itu adalah pelanggaran. Itu yang paling penting. Jadi ini pelanggaran ya, kita tandai. Gak apa-apa, boleh. Kemudian nomor 5. Pendahuluannya panjang sekali. Ini keterangan sebenarnya. Panjang ya, teman-teman lihat. Sebenarnya inti kalimatnya cuma Yuda mengibarkan bendera putih. Kan subjeknya Yuda mengibarkan predikatnya, bendera putih itu objeknya. Yang di depan, kalau kita buang, boleh nggak? Boleh, karena itu keterangan. Tapi keberadaan keterangan di depan itu mengantarkan irama. Keberadaan keterangan di depan membuat ketegangan. Siang itu di kota Jakarta. Di gedung warisan zaman kolonial yang telah direncanakan, yang telah direnovasi menjadi rumah pemenangan, Yuda mengibarkan bendera putih. Kalau kita cukup menulis, Yuda mengibarkan bendera putih. Ya nyampe pesannya, cuman itu bukan karya sastra. Nah, lagi-lagi yang ingin saya tekankan di sini, inilah yang mesti teman-teman perhatikan nanti setelah selesai menyusun kalimat. Baca ulang kalimat kita. Cari subjeknya apa, predikatnya apa. Beberapa laras bahasa itu diizinkan untuk menggunakan kalimat pasif. Contohnya surat bisnis, naskah hukum, itu lazim sekali menggunakan struktur pasif, karena struktur pasif itu tidak menekankan kepada siapa yang melakukan sesuatu. Laras bahasa sastra itu biasanya mengedepankan subjek. Bahkan yang saya tahu, salah satu tolok ukur standar yang dilakukan oleh editor cerpen di Kompas, redaktur cerpen di Kompas, adalah dia cek dulu. Cerpen yang dikirimkan di Kompas itu semuanya kalimat aktif. Ini pernah saya dapat dari redaktur cerpen sendiri ya. Itu yang pertama kali mereka cek. Sesederhana itu. Sama seperti ketika kita melamar pekerjaan, itu banyak perusahaan yang nggak mau berpikir panjang, mereka coba melihat IPK. Padahal kan belum tentu itu yang mengukur kan. Jadi tidak ada yang melarang kita menggunakan struktur kalimat pasif pakai di. Namun kadang-kadang ada redaktur yang karena saking banyaknya mereka itu menerapkan saringan yang paling sederhana bahwa penulis menggunakan semuanya kalimat aktif. Coba lihat kalimat ini yang ada di paragraf ini ada nggak kalimat pasifnya? Tidak ada loh. Ini semuanya kalimat aktif. Bukan berarti bahwa harus kalimat aktif semua ya, tapi dengan kalimat aktif, subjeknya menjadi terang benderang. Sayangnya saya tidak memberikan contoh kalimat pasif, mungkin nanti lain kali kita bisa lihat. Jadi PR yang saya titip kepada teman-teman,
Coba lihat kembali kalimat yang selama ini disusun. Jangan membuat takut, tapi ini jadikan pelajaran. Selama ini saya buat kalimat kayak gimana sih? Coba lihat, subjeknya ada nggak? Dari pengalaman saya menjadi juri, saya beberapa kali menjadi juri esai. Banyak orang yang menulis, kemudian subjeknya nggak ada, atau predikatnya tidak ada. Itu sering sekali terjadi. Setelah kita tahu unsur kalimat tadi, jadi ini teman-teman bisa jadikan latihan, buka aja kalimat sendiri, terus gunakan stabilo. Stabilo di Word aja. Yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah apakah kalimat kita efektif. Efektif bukan berarti kaku atau bukan berarti kering. Efektif itu memastikan bahwa apa yang kita pikirkan, perasaan kita, pikiran kita, itu diterima oleh pembaca sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, kalimat itu harus lugas, sederhana dan tidak berbelit-belit. Ya, di dalam sastra memang kadang-kadang kita perlu mendeskripsikan sesuatu. Tapi deskripsi bukan berarti kita diizinkan untuk berlarat-larat, menggambarkan dengan gambaran yang lebay. Itu disebutnya, ada yang nyebut sekarang itu purple prose, kalau saya nggak salah. Prosa ungu. Prosa ungu ini adalah bentuk penggambaran yang terlalu lebay. Nggak perlu. Salah satu yang sering dianjurkan itu kan adalah gambarkan, jangan katakan. Show, don't tell. Jangan bilang perempuan cantik yang panjang gitu penjelasannya. Cantik itu bukan dengan kata cantik. Cantik itu dengan gambaran, misalnya ketika dia berjalan, semua mata melihatnya tanpa berkedip. Biarkan aja pembaca membayangkan itu. Ini saya memberikan penafian ya, saya bukan penulis sastra, nanti mungkin Mbak Asma bisa membantu saya. Tapi yang pertama, lugas. Kemudian tepat, makna sesuai dengan sasaran dan tidak ambigu, jelas, hemat, dan sejajar. Ini pengantar dulu, nanti kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Kita lihat yang pertama. Ini contohnya juga saya berikan contoh dari non-fiksi semuanya. Lugas. Coba lihat kalimat pertama, ini kurang lebih 30 kata. Panjang sekali. Orang bingung bacanya. Bahkan untuk mencari mana subjek, mana predikat aja bingung kan. Melalui pembelajaran wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar diharapkan, wah udah capek duluan. Ketika menyusun kalimat, kita mesti memperhatikan subjek dan predikat. Makanya itu yang paling utama. Dalam kalimat ini mana sih yang paling dipentingkan? Yang paling dipentingkan itu harapan terhadap siswa kan. Siswa mampu menunjukkan. Itu yang menjadi pokok kita. Kita usahakan untuk mengedepankan apa yang menjadi pokok itu. Saya tidak akan mengoreksi di sini. Yang saya ingin tunjukkan kalimat ini benar sebenarnya. Kalau kita mau ubah nih ya misalnya. Kalau ini biasanya merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya kan. Di dalam kalimat selanjutnya itu sudah dijelaskan pembelajaran wirausaha kerajinan. Bisa saja kita buat sederhana ini. Pembelajaran melalui pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menunjukkan itu kan lebih gampang. Kalau mau lebih pendek lagi mampu menunjukkan sikap-sikap positif. Titik. Sikap-sikap positif yang diharapkan antara lain kita bisa buat seperti itu. Nomor 2, yang saya beri warna merah ini kalau bisa kalau dibuang itu bisa saja kalimatnya tetap mengandung makna yang sama dengan yang kita inginkan. Nah, ini cara kita nanti untuk menyuntik. Kita ketika menulis biasanya kita kan mengandalkan pikiran kita mengikuti rasa hati kita. Itu biasanya mengalir. Namun, kemudian kita akan perlu menyisihkan waktu untuk melakukan swasuntik atau penyuntingan mandiri. Kita lihat lagi tulisan kita. Mana kata-kata yang bisa kita buang. Itu akan membuat kalimat kita menjadi lebih mudah untuk dipahami karena lebih pendek. Ketepatan. Ini yang kedua ya. Kalau yang tadi konsep dasarnya lugas itu semakin pendek semakin bagus. Itu konsepnya. Kalau ketepatan yang mesti kita perhatikan ketika kita membaca ulang tulisan kita. Kita coba lihat apakah makna yang kita maksud itu sesuai. Yang pertama kita lihat. Sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian untuk mencari metode kontrasepsi bagi pria yang efektif dan aman. Sebentar. Yang efektif dan aman ini pria. Yang kita maksud efektif dan aman ini kan metode kontrasepsi kan. Pindah posisinya. Jadi konsepnya
dekatkan keterangan pada bagian yang diterangkan. Jadi kita ganti kalimatnya. Sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian untuk mencari metode kontrasepsi yang efektif dan aman bagi pria. Lebih jelas kan? Jadi bukan prianya yang efektif dan aman, kontrasepsinya yang efektif dan aman. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Oh, Republik Indonesia yang kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak lagi ulang tahun nih. Yang 75 itu apa? Ulang tahunnya kan? Selamat ulang tahun Republik Indonesia. Selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Bisa rumahnya yang antik, bisa senimannya yang antik. Rumah antik milik seniman itu, atau rumah milik seniman antik itu, lebih jelas kan? Lebih jelas kan? Sejak dinikahi Atta, Anang belum bertemu Aurel. Yang dinikahi Atta, Anang apa Aurel? Kalau melihat ini, kita berpikir yang dinikahi oleh Atta, Anang. Betul nggak? Jadi Anang pernikahan sejenis. Kita balik aja sebenarnya. Sejak dinikahi Atta, Aurel belum bertemu Anang. Kan bisa. Yang kenapa itu terjadi? Ketika kita menyusun kalimat majemuk, ini kalimat majemuk, majemuk setara, ada bagian yang dilesapkan, ada yang dihilangkan. Biasanya itu subjek. Harusnya ini sejak titik-titik dinikahi Atta, titik-titik belum bertemu Aurel. Itu logikanya. Jadi subjeknya harus sama. Sejak Aurel dinikahi Atta, Aurel belum bertemu Anang. Nah, itu baru benar kan? Itu yang disebut dengan ketepatan. Ini hanya beberapa contoh, teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah kejelasan. Kejelasan ini artinya kita menggunakan unsur. Semua unsur ada. Untuk kegiatan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Kita langsung bisa lihat nih, predikatnya memerlukan. Gampang, nyari predikat itu gampang. Berarti ada yang memerlukan. Apa yang memerlukan? Kegiatan itu mestinya. Keberadaan kata depan untuk itu menyebabkan kalimat ini kehilangan subjek. Ini kerap kita lakukan. Saya beberapa kali menemukan di dalam tulisan sastra, itu kehilangan suatu kalimat kehilangan subjek karena sang penulis menyelipkan kata depan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menyelipkan kata depan ya pada bagian awal kalimat, boleh, kita boleh saja. Tetapi itu biasanya menunjukkan bagian itu merupakan keterangan. Pada hari Minggu, aku turut ayah ke kota. Nah, itu kan judul klasik ya, lirik lagu. Itu boleh tuh pada awal kalimat. Tapi bagian depan itu menunjukkan keterangan. Subjeknya apa? Aku. Aku ikut ayah ke kota. Kalau mau dibalik kan aku ikut ayah ke kota pada hari Minggu. Cara gampang untuk memeriksanya. Kalau kita menemukan pada kalimat kita diawali oleh kata depan, coba pindahkan bagian itu ke belakang. Bisa nggak? Jadi ini kalau kita pindahkan ke belakang, itu memerlukan biaya yang cukup banyak untuk kegiatan. Aneh kan? Jadi buang untuknya. Kegiatan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Yang kedua, surat tugas yang sudah ditandatangani itu. Ada apa dengan surat tugas itu? Kita pasti merasa digantung ya. Digantung itu tidak enak. Untuk hubungan maupun untuk kalimat. Kita pasti merasa tidak nyaman di sini. Ini yang kurang adalah predikatnya. Ini kita ganti aja surat tugas. Kita lengkapi dengan predikat. Surat tugas yang sudah ditandatangani itu dikirim kemarin. Biasanya kesalahan ini terjadi ketika kita menyelipkan kata yang. Kata yang itu membuat kata yang di depannya menjadi kesatuan frasa nomina namanya. Itu menjadi kesatuan yang utuh. Kadang-kadang ketika kita banyak menjabarkan sesuatu dengan yang itu kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Indonesia berdasarkan penelitian, kita kemudian lupa menyelipkan predikat. Misalnya gini ya, Indonesia yang merupakan bagian dari negara, atau dalam kalimat fiksi deh misalnya. Orang tua itu yang kemarin baru ditemuinya, yang sudah berangkat dari kotanya sejak 3 tahun yang lalu, yang ternyata merupakan bapak dari teman akrabnya, yang kadang-kadang kan kita suka membuat kalimat seperti itu ya, tidak terelakkan. Tidak ada yang melarang, tapi jangan lupa untuk menyelipkan predikat. Lalu nomor 3, ini kerap dibuat karena tidak ada batasan untuk kita
meletakkan konjungsi. Kita tidak menyadari bahwa konjungsi itu macam-macam sifatnya. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi membantu teman-teman untuk menentukan konjungsi atau kata hubung apa yang bisa diletakkan di depan kalimat. Paling tidak, sekarang teman-teman tahu bahwa usahakan untuk tidak meletakkan 7 konjungsi tadi di awal kalimat. Loh, saya suka kok menemukan kalimat yang diawali dan. Coba perhatikan, pakai koma nggak di belakangnya? Dan ia pun tersenyum. Di dalam laras bahasa sastra, dan di situ dianggap sebagai konjungsi antar kalimat. Itu boleh, tapi konjungsi antar kalimat itu tidak menghubungkan 2 bagian kalimat. Itu menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kalau di dalam ragam resmi itu jelas tidak boleh. Kita harus menggunakan konjungsi antar kalimat yang formal. Misalnya, sebagai tambahan, ia pun tersenyum. Kan dan itu merupakan kata konjungsi yang menambahkan. Kita bisa menggunakan itu. Ini sebenarnya kita lakukan ketika kita memenggal kalimat tapi tidak lengkap. Cara paling gampang untuk mengubahnya, kita bisa saja, kalau dalam sastra boleh sebenarnya begini. Laki itu menatapku aneh, serta sulit dimengerti. Tapi sulit dimengerti pun subjeknya apa? Ia sulit dimengerti. Dan tatapannya pun sulit dimengerti. Misalnya itu maksud kita. Boleh, cuma mesti dilakukan dengan hati-hati. Lalu nomor 4, ini sebenarnya pencampuran antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktifnya saya sudah membaca buku itu. Itu kalimat pasifnya. Kalimat aktif. Ketika kita mau mengubah menjadi kalimat pasif, kita punya 2 opsi. Opsi pertama yang standar. Buku itu sudah saya baca. Itu opsi yang standar. Opsi yang kedua, alternatif, buku itu sudah saya baca. Keduanya boleh. Tetapi ini kalimat ini nih bikin bingung. Kalimat harusnya buku itu sudah saya baca. Harusnya seperti itu. Nah, karena ada kata baca di sana berubah menjadi kata kerja pasif, di sini tidak diubah. Buku itu saya sudah membacanya. Kalimat ini aneh. Kemudian yang 5, ini pengetahuan kita tentang kebutuhan unsur kalimat. Kami membicarakan tentang hak Anda. Ini mungkin muncul karena kita merasa kalimat bahasa Inggrisnya we are talking about your rights. Bahasa Inggrisnya kan ada about kan. Kita lupa bahwa dalam bahasa Indonesia itu ada kata kerja yang membutuhkan objek dan ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ada membicarakan, ada berbicara. Kami berbicara tentang hak Anda, kami membicarakan hak Anda. Membicarakan itu langsung diikuti dengan objek. Kalau berbicara itu tidak butuh objek. Jadi kita pakainya tentang hak Anda. Ber tidak perlu objek, biasanya butuh objek. Nomor 6, ini juga sering muncul. Ini muncul karena lagi-lagi kita terpengaruh oleh bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu kita menggunakan pada awal kalimat, bisa menggunakan kata kerja yang berakhiran ing. Misalnya, talking, reading the books, I was very sad, misalnya. Di dalam bahasa Indonesia, ketika kita menggabung 2 bagian menjadi satu kalimat, kita perlu memberikan kata hubung. Coba selipkan kata ketika. Ketika membaca surat Anda, saya sangat kecewa. Kalimat itu lebih lengkap. Bolehkah kalimat, saya sering nih pakai kalimat kayak gini, boleh nggak saya pakai lisensi puitis? Ya, boleh. Boleh, kalau itu boleh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau kayak gitu. Cuman saya hanya menunjukkan bahwa sebenarnya bentuk ini tuh tidak lengkap. Tapi kalau teman-teman menggunakan ini dan berdebat dengan editor, boleh-boleh aja. Tapi banyak hal lain yang mesti diributkan ya sebenarnya. Kan nggak susah kan menambahkan ketika. Itu juga akan membuat kalimat kita lebih mudah dipahami orang. Kemudian kehematan. Kehematan ini pemilihan kata yang cermat dan tidak boros. Ketika kita berbicara, kita tidak bisa mengatur pilihan kata yang kita gunakan. Namun, ketika kita menulis, kita punya waktu untuk memilih kata kan. Usahakan tidak menggunakan kata yang memiliki kata dasar yang sama dalam satu kalimat. Itu akan terdengar membosankan. Pemberian dapat diberikan dalam bentuk khusus. Halo, Boya pilih kata lain gitu loh. Hadiah dapat diberikan atau pemberian dapat diserahkan, kan bisa. Ini perlu
waspadai karena saya juga kerap menemukan seperti ini. Bagaimana cara kita menghindari kesalahan ini? Gunakan thesaurus. Thesaurus itu teman kita, sinonim kata .com. Teman-teman bisa gunakan itu. Itu salah satu thesaurus daring yang bisa dipakai. Kita masukkan pemberian. Nanti ada tuh sinonimnya. Kita bisa gunakan itu. Lalu nomor 2, tadi kan saya jelaskan bahwa ada kalimat majemuk, bertingkat, dan setara. Kalimat majemuk itu ditandai dengan keberadaan kata hubung. Contoh, tadi ada 2 bagian, saya makan karena lapar. Saya makan itu adalah induk kalimat, karena lapar adalah anak kalimat. Anak kalimat ditandai dengan keberadaan kata hubung di depannya. Ketika dua-duanya, 2 bagian kalimat itu diawali oleh kata hubung, dua-duanya menjadi anak kalimat kan? Ini contoh kalimat yang kehilangan induk. Cara kita mengatasinya, buang salah satu. Jika hari hujan, saya tidak datang. Mungkin teman-teman terpengaruh karena waktu SD kita diajari operator logika, jika maka. Itu hanya berlaku di matematika. Di dalam tulisan kalimat, kita hindari itu karena alasan tadi. Keduanya itu menjadi anak kalimat. Kita akan kehilangan induk kalimatnya. Kemudian nomor 3, kehematan muncul karena kita kerap menggunakan bentuk yang berlebihan. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Pada contoh ini ada banyak unsur-unsur. Kata banyak menunjukkan jamak, kata unsur-unsur juga menunjukkan jamak. Buat apa kita menggunakan penekanan ini? Nggak perlu. Ada banyak unsur atau ada unsur-unsur. Ini harap diperhatikan karena ini juga seringkali tidak kita sadari. Begitu kita menggunakan kata ulang, ini saran saya ya, cara gampang untuk mengeceknya. Begitu menggunakan kata ulang, cek di depannya itu kata yang menunjukkan bentuk jamak nggak? Beberapa, banyak, itu bentuk jamak. Beberapa teman-teman saya, itu keliru. Harusnya cukup beberapa teman atau teman-teman saya. Ada lagi bentuk kelewahan yang lain, namanya lewah atau lebay. Misalnya kelewahan dalam menggunakan kata yang bersinonim. Agar, supaya, itu sama. Cukup pakai agar atau supaya. Adalah, merupakan, itu juga berlebihan. Sangat baik sekali, itu berlebihan. Sangat baik atau baik sekali. Nggak perlu dua-duanya. Atau amat, sangat, baik sekali, banget. Nggak perlu. Cukup pakai salah satu. Kecuali memang tujuannya meningkatkan jumlah karakter ya, kalau itu urusan yang lain. Atau yang kadang-kadang tidak kita sadari, melakukan ia melakukan penelitian. Sebenarnya itu cukup meneliti, melakukan analisis, menganalisis. Ia melakukan proses, memproses. Ini yang perlu diperhatikan untuk membuat kalimat kita menjadi lebih hemat. Apakah boleh? Apakah nggak boleh saya lebay? Boleh. Lagi-lagi ini adalah salah satu, terutama untuk kelas bahasa sastra, ini sebenarnya lisensi puitis. Tapi yang kerap saya temukan, itu tidak dilakukan penulis dengan sengaja. Lisensi puitis harusnya dilakukan dengan sengaja. Memang niat, ini contoh ya, judul buku, saya lupa apakah saya pernah sampaikan di kelas ini atau belum. Ketika kita menggunakan kata depan untuk menunjukkan tempat, mestinya kita menggunakan kata di. Jadi kalau kita menunjuk di pasar, di mobil, di kapal. Jadi novelnya NH Dini, kalau mengikuti kaidah bahasa, mestinya di sebuah kapal. Tapi beliau memutuskan untuk menggunakan pada sebuah kapal, kan? Karena menurut beliau pada itu lebih indah terdengarnya dibandingkan di. Ya sudah, itu lisensi puitis berarti. Dan tapi itu dilakukan dengan sadar. Jadi jangan nanti bertengkar dengan editor gara-gara ditemukan kesalahan, kita tahu nih, ya saya salah. Oh itu lisensi puitis, saya sengaja loh. Gitu. Ya nggak ada yang bisa melarang. Tapi itu namanya ngeles ya. Kemudian kesejajaran. Kesejajaran ini seperti rima. Bagaimana kita mengatur agar kalimat kita itu enak dibaca. Sebenarnya ketika seorang pembaca melihat tulisan,
itu muncul irama di dalam benaknya. Seperti orang mendengar nyanyian. Jadi kalimat yang baik itu biasanya akan membuat orang bisa merasakan irama yang muncul. Irama itu muncul karena adanya keselarasan. Kita mendengar lagu, lagunya berima, itu kita senang dengarnya. Atau nada yang digunakan sama. Demikian juga dengan kalimat. Ini yang membuat satu kalimat itu harus memiliki unsur-unsur yang sejajar. Contoh kesejajaran unsur adalah ketika kita menggunakan kata kerja, kita menggunakan kata kerja yang sama. Dua-duanya kata kerja aktif misalnya. Pada kalimat ini buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Satu pakai kata kerja pasif, satu lagi kata kerja aktif. Kalau kita ganti, sebenarnya kan bisa. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Itu bisa. Atau Badan Bahasa membuat buku itu dan Gramedia menerbitkannya. Itu juga bisa. Enak juga kan dengarnya di berima. Lalu yang dua juga sama. Ini kalau yang di depan itu merupakan gabungan dua klausa atau dua bagian kalimat. Jadi yang di depan itu kalimat majemuk. Yang di bawah, yang nomor 2, itu adalah perincian. Kegiatan di penerbit meliputi penyiapan naskah, mencetak buram, dan contoh cetak diedarkan. Ini penulisnya bermaksud kreatif sebenarnya. Ada pe, ada me, ada di. Semua dicampur tuh. Itu kayak gado-gado. Kita pakai seragam kan mestinya. Meliputi penyiapan naskah, pencetakan buram, dan pengedaran contoh cetak. Kan bisa. Tidak ada masalah di sana kan sebenarnya. Kalau menurut saya ini keabaya. Bisa ngeles. Itu lisensi puitis. Bisa. Terus diam-diam nanti untuk berikutnya saya tidak akan lagi melakukan seperti itu. Bisa. Cuman editor yang andal biasanya udah tahu tuh kalau itu ngeles. Kemudian yang ketiga, ini jangan bilang-bilang Kapolri ya. Slogan presisi yang kemarin itu tidak paralel loh. Mungkin ada yang pernah dengar. Itu prediktif, responsibilitas, dan transparansi. Itu kata sifat, kata benda, dan kata benda. Itu mengejar akronimnya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari uraiannya, ya harusnya bisa dicari yang lain. Saya belum tahu ya, karena memang mungkin awalnya, saya pokoknya pingin akronimnya presisi. Terus dia minta staffnya untuk carikan akronim dari presisi. Oh ya, ini aja Pak. Sebenarnya bisa kalau mau mengarang. Prediktabilitas, bisa. Responsibilitas, transparansi. Prediktabilitas belum ada di KBBI. Oh, bahasa Inggris ada predictability. Itu kami serap aja. Boleh aja itu dilakukan. Begitu teman-teman, mudah-mudahan tidak terlalu banyak kayak masuk ke benak dan mudah-mudahan bisa cukup dicerna. Pada dasarnya yang kita bicarakan malam ini ada 3 topik besar, yaitu pemahaman tentang jenis kalimat. Jenis kalimat bisa digolongkan menjadi 4 tadi, yaitu berdasarkan bagiannya, ada tunggal dan majemuk. Kemudian yang kedua, bagaimana merangkai kalimat. Pada dasarnya kita mesti memahami 5 unsur dalam kalimat. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan yang terakhir, kita bicara tentang 5 syarat keefektifan kalimat, yaitu lugas, tepat, jelas, kemudian hemat, dan sejajar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal teman-teman untuk merapikan kalimat, membuat pembaca lebih bisa memahami kalimat kita. Iya. Terima kasih udah. Ini dari banyak sekali komentar. Salah satunya dari Dwi Nela. Banyak ilmu hari ini, kebayang rentetan kata-kataku yang masih amburadul. Salam dari Padang. Kemudian tadi ada dari Wiholik. Langsung kebayang tulisanku yang banyak banget dosanya di sana. Kebayangnya udah revisi. Asma juga begitu. Saya dapat banyak banget hari ini. Udah. Tapi sebagian mungkin ada yang bertanya kalau tempatnya walaupun meskipun itu berarti di kalimat majemuk kah? Ya. Dia boleh ditaruh di depan? Boleh. Kalau sementara gimana? Sementara itu sama dengan sedangkan atau tidak jatuhnya ya? Sementara itu ya kurang sama. Sementara mirip dengan sambil. Jadi dia merupakan konjungsi bertingkat. Okay. Saya beri kiat ya, cara gampang untuk mengecek suatu kata itu termasuk apa adalah dengan buka KBBI. Biasanya di KBBI itu ada contohnya.
Nah, atau kita gunakan dalam kalimat, misalnya gini, saya makan sementara adik melukis, misalnya begitu. Nah, di situ kan sementara itu mirip dengan sedangkan kan. Sementara saya makan, adik menulis. Nah, di situ baru kelihatan tuh bedanya tuh. Ternyata sementara itu bisa kita letakkan pada awal kalimat. Jadi sementara dan sedangkan itu maknanya itu agak ada perbedaan sedikit. Kalau mau mendalami konjungsi itu, waduh banyak banget. Ini ya, saya kasih contoh nih. Saya cuma bilang gini. Saya punya 2 kalimat. Saya tinggal, kamu pergi. Coba sekarang gunakan variasi konjungsi. Saya tinggal, tetapi kamu pergi. Saya tinggal, meski kamu pergi. Saya tinggal, sedangkan kamu pergi. Beda nggak artinya? Beda. Jadi kalau teman-teman mau mendalami lagi, tadi jangan cepet-cepet, nanti lecet otaknya. Pelan-pelan dulu. Itu dulu deh, struktur kalimat dibenerin dulu. Habis itu baru belajar konjungsi. Ya kayak tadi aja kan, coba. Tetapi, sedangkan, dan meski. Dalam satu kalimat, penggunaan 3 konjungsi itu akan menyebabkan kalimat kita berbeda artinya. Kalau ada yang berharap ini mudah-mudahan ada aplikasi yang bisa membantu untuk membuat kalimat lebih efektif. Penulisnya makin mau. Ya kita doa aja ya. Masih ada waktu nggak udah untuk tanya jawab atau gimana? Boleh mungkin 3 pertanyaan. Biar satu sesi, silakan. Oke, silakan Zeni ya hari ini yang bantu Asma. Masih saya dulu, Bun. Oh, betul. Oke. Ya. Oke, yang sudah ready ya, terlihat dari kameranya ada Mbak Marhanikani. Silakan Mbak. Diklik dulu Mbak. Nah ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di rumah ribut, ada karapean. Silakan Adinda. Begini, udah Ivan, yang ingin saya tanyakan, berapa banyak koma yang sebaiknya dalam satu kalimat itu atau satu titik? Ya biasanya saya lebih dari 2, bahkan ada biasa 3. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya tidak. Saya jawab satu-satu aja ya. Dan sebenarnya tidak ada larangan sama sekali. Tidak ada larangan. Contoh begini. Penggunaan koma itu kan banyak sekali fungsinya. Misalnya kita menjabarkan butir. Saya membeli hari itu, saya merasa sedih, kesal, dan lelah. Sedih, koma, kesal, koma, lelah. 3 tuh. Sedih, koma, 2 koma. Lalu hari itu kan keterangan. Keterangan pada awal kalimat boleh disisipkan koma. Jadi boleh. Tidak ada larangan. Mau 10, mau 11, boleh-boleh aja. Tidak ada larangan. Tapi semakin sedikit, semakin enak biasanya orang melihat. Bagaimana siasat kita? Biasanya begini. Salah satu yang bisa diganti adalah ketika kita menggunakan koma untuk keterangan. Keterangan tambahan di bagian tengah kalimat biasanya kan diberikan dengan koma. Misalnya Tono yang sudah dikenal oleh Tini sejak lama ternyata merupakan teman akrab adiknya. Nah, yang sudah dikenal Tini sejak lama itu kan sisipan. Biasanya kita menyelipkan koma di situ tuh. Nah, kita bisa memvariasikan penggunaan koma dengan tanda pisah. Mungkin kerap melihat ya, tanda pisah itu tanda yang seperti tanda hubung tapi lebih panjang. Teman-teman mungkin kerap melihat itu. Tanda pisah itu digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan. Jadi fungsinya mirip dengan koma. Kan kita kan menyelipkan keterangan tambahan itu pakai koma kan? Biasanya untuk mengurangi penggunaan koma dan juga karena biasanya tanda pisah itu lebih kelihatan, kita bisa mengganti tanda koma itu dengan tanda pisah. Mudah-mudahan menjawab dan menambah teknik juga nih. Iya, terima kasih udah. Silakan Mas Bahrul yang berikutnya. Ya, yang berikutnya Mbak Lydia Chan. Ya, boleh di. Terima kasih udah. Ya, terima kasih udah. Saya Lydia dari Padang Panjang. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya ada berapa buah? Barusan yang udah jelaskan seperti kalimat penjelas tadi itu udah. Jadi biasanya itu efektif nggak dalam satu kalimat gitu. Jadi itu yang pertama.
Yang kedua, dalam satu paragraf itu mestinya ada berapa kalimat. Nah, terus yang ketiga, bagaimana dengan paragraf dalam dialog tak gitu. Itu aja udah, terima kasih. 3 pertanyaan gitu aja udah. Ya, gimana udah mau dijawab berapa terserah udah nih. Bentar. Saya catat dulu karena takut lupa. Benar ya. Tadi yang terakhir, oh itu. Oke. Yang pertama itu namanya keterangan penjelas. Seberapa efektif? Tidak ada ukurannya sebenarnya. Menurut saya ada orang yang suka, ada orang yang tidak. Itu termasuk pilihan kalau menurut saya. Yang penting perlu diperhatikan, jangan sampai bagian penjelas itu menyebabkan orang kehilangan fokusnya terhadap kalimat utama. Itu yang perlu diperhatikan. Itu terutama terjadi ketika bagian penjelas itu terlalu panjang. Itu. Misalnya kayak tadi ya, Tono yang sudah berteman lama dengannya dan bahkan sejak SMA dan kemudian sering bolos dengan dia, panjang gitu diceritakan kan, terus lupa predikatnya apa. Itu yang kerap terjadi ketika kita menyelipkan keterangan yang terlalu panjang. Itu yang ditakutkan. Jadi kalimat tidak selesai ya udah ya. Iya. Nanti kalimatnya jadi tidak jelas yang seperti tadi yang kesalahan ketiga kan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Tolok ukurnya lagi-lagi ini tergantung pada penulis sebenarnya. Sebenarnya ada teknik lain yang bisa kita lakukan, yaitu memisahkan bagian penjelas itu menjadi kalimat sendiri. Kan bisa kan? Misalnya tadi kan, dia hari ini dia bertemu Tono. Misalnya, dia bertemu Tono hari ini. Tono, gitu dijelaskan. Kan bisa dibuat jadi kalimat terpisah. Kemudian yang kedua, satu paragraf berapa kalimat? Ini pertanyaan sejuta umat. Sebenarnya kalau dari definisi kalimat berapa kata gitu ya? Iya, satu paragraf berapa kalimat, satu kalimat berapa kata, ini pertanyaan sejuta umat. Sebenarnya gini, kita kembali kepada esensinya paragraf. Paragraf itu menyatakan satu pokok pikiran. Kalau satu pokok pikiran itu bisa dinyatakan dengan satu kalimat, ya sudah. Nah, cuma dulu waktu kita belajar, waktu lagi paragraf kemarin, dulu kita sekolah, guru kita itu kan tujuannya membuat kita lebih cerdas waktu membuat paragraf kan. Ketika itu guru kita melarang kita untuk menyusun kalimat hanya dengan menyusun paragraf hanya dengan satu kalimat karena itu menunjukkan orang yang malas. Dulu alasannya gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja toh sekarang kalau kita buat surat atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Itu satu kalimat, satu paragraf tuh penutup surat tuh biasanya. Nah, di dalam fiksi terutama itu mungkin yang jelas tadi ini untuk menjawab yang pertanyaan ketiga juga sekalian ya. Satu label dialog atau dialog tag biasanya itu dipisahkan menjadi satu paragraf. Jadi begitu orangnya ganti itu sudah pindah. Bagaimana kalau satu orang ngomong beberapa kali? Itu kemudian putusan dari penulis mau jadi satu paragraf atau mau tetap dipisahkan. Pembaca biasanya secara otomatis begitu melihat ada dua dialog yang terpisah paragraf, dia akan menyangka bahwa ini adalah dua orang yang berbicara. Biasanya begitu. Jadi ketika penulis itu melanggar kaidah atau melanggar pakem itu, tidak ada yang melarang, namun nanti pembaca bisa terkecoh. Pembaca akan menyangka, oh ini dua orang yang berbeda, padahal ini satu orang yang sama. Jadi untuk paragraf, mungkin gini, kita ngelihatnya gini aja, narasi ya. Kita bedakan antara narasi dan dialog. Paragraf narasi, deskripsi atau narasi, itu bebas, tergantung kita, terutama deskripsi. Narasi juga sama sih, misalnya narasi itu kita menceritakan perjalanan orang. Ya, yang penting satu pokok pikiran, misalnya dia sedang berjalan ke ladang. Ya, diceritakan aja lewat mana, itu putusan kita untuk kita memenggalnya. Kemudahan orang untuk membaca juga mungkin perlu menjadi perhatian kita ya. Kalau kita menyusun paragraf 10 kalimat lebih, mungkin pembaca akan agak sulit untuk melihatnya kan. Jadi ya kalau diminta rumus pasti, udah deh kami tahu bahwa memang terserah kami, tapi coba dong kasih angka. Kalau saya dipaksa untuk kasih angka,
saya akan bilang mungkin lazimnya 3 sampai 5 kalimat. Saya akan bilang kayak gitu. Boleh nggak kurang? Boleh nggak lebih? Boleh. Kan cuman biar ada patokan. 3 sampai 5 itu menurut saya cukup pas. Karena apa? Karena itu sudah menggambarkan keseluruhan pokok pikiran kita. Biasanya cukup tuh 3 sampai 5 dan juga tidak terlalu berlarat-larat. Ya, tidak akan didenda, tapi kalau lebih ya udah ya. Ya, nggak akan. Apalagi penulis sastra. Ya, tapi udah, Asma tuh pernah ada editor yang bilang Asma tuh salah satu kelebihan Asma yang dia lihat adalah Asma menggunakan kalimat pendek-pendek, paragraf pendek-pendek. Nah, mungkin itu jadi agak memaafkan gitu ya, keberantakan yang tadi yang lain-lainnya. Jadi keberantakan, tapi karena pendek-pendek jadi masih mudah diserap. Ya, cara paling gampang gitu aja, Mbak Asna. Buka lagi ini, terus tadi yang saya bilang tentang perangkaian tadi loh, identifikasi, subjek, predikat, satu paragraf dulu deh, tes. Coba teman-teman lihat sendiri bagaimana teman-teman menulis. Saya sebelum melihatnya udah takut ya. Tapi kita harus lebih baik insya Allah ya. Oke, Mas Bahrul satu lagi ya udah ya. Satu lagi. Nah, satu lagi tapi satu pertanyaan aja, kasihan. Ada Ivannya. Oke, ada Mbak P. Zaima. Silakan, Mbak. Diklik dulu, Mbak, di layarnya. Di unmute. Ya. Selamat malam, Mbak Asma sama Ivan Nanin. Gini, jadi saya mau bertanya soal kayak gini kan. Misalkan sebagai kalimat pembuka itu untuk menarik pembaca, kita pakai tanda kutip seperti dialog. Itu bisa nggak sih? Itu aja kayaknya. Itu dialog atau bukan? Dialog di sampul buku kayak gitu. Oh, itu kalau saya pikir itu lebih kepada desain artistik ya. Itu bukan masalah, saya pikir itu tidak ada hubungannya dengan tata bahasa. Jadi kalau masalah keartistikan tidak ada larangan apapun. Tidak ada kaitannya dengan urusan bahasa ini. Ya, itu desain. Kalau itu masalah desain. Ya kan? Maksudnya di sampul buku gitu loh. Itu kan desain. Sah-sah saja. Ya. Tidak ada hambatan. Ya. Sah-sah aja. Oh. Ya. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Kalau terkait apa enggak udah. Asma pernah bikin Bang, aku ingin menjadi istrimu. Itu sebagai awal kalimat gitu. Dan si tokoh ini, Naila namanya, dia merasa sudah menyuarakan itu berkali-kali gitu. Dan sampai akhir tuh si abang itu menghilang, nggak ada kabar segala macam gitu kan gitu. Baru terakhir dikasih tahu bahwa ya seperti yang selama ini aku ucapkan dalam doa-doa. Jadi sebetulnya dia nggak pernah ngomongin itu secara langsung gitu. Ya, kalau itu menjadi kalimat pembuka atau ada di paragraf pembuka, ya diperlakukan sama seperti dialog biasa ya. Tadi pertanyaannya soalnya ketika itu diletakkan pada sampul. Sampul buku, iya. Iya. Jadi desain. Jadi desain kan, iya. Udah, iya. Ya, udah Ivan Nanin, terima kasih. Asma jadi merasa bersalah deh karena udah sering nembak. Udah gitu nembak minta waktunya panjang lagi ya. Gak apa-apa Mbak Asma. Terima kasih banyak udah waktunya. Terima kasih sudah mencerahkan kita semua ya. Dan buat teman-teman, terutama untuk Asma nih ya, karena sudah jelita ya, jelang 50 tahun. Udah harus lihat-lihat lagi yang kemarin-kemarin gitu ya, supaya kita tidak lupa. Dan mudah-mudahan untuk ini sih, untuk membuat kita lebih mudah mengingat ya, pelajaran yang diberikan ada kan tadi seperti dan banyak apresiasi udah cara udah katanya sistematis ya, jadi buat teman-teman tuh lebih mudah untuk mengerti ya, dan ini adalah fondasi dasar banget sih kalau menurut Asma untuk kita menulis. Jadi sekali lagi terima kasih udah Ivan Nanin. Ya, Asma tuh penasaran jujur dengan bagaimana udah menulis fiksi. Jadi kalau boleh mewakili, ini bukan nembak sih, mewakili KBM ya, ini nih biar kita bisa membaca karya-karya udah, karena kalau udah mungkin sudah secara sastranya karena bahasa membacanya juga luar biasa, secara sastranya dapat, tapi juga kemampuan ya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga sudah naluriah gitu kalau menurut Asma jatuhnya ya. Jadi mungkin tapi saya itu tidak imajinatif Mbak Asma. Saya itu tidak imajinatif. Kalau misalnya banyak orang ya misalnya kayak Mbak Asma gitu, saya kagum gitu melihat bagaimana para penulis fiksi ini bisa menulis cerpen dengan berbagai genre, berbagai latar belakang. Kok kepikir gitu ya? Saya mimpi aja susah gitu. Tapi itu mungkin karena kalimat-kalimatnya nggak dipikirkan udah.
Tapi jadinya bagus. Tapi benar yang udah bilang bahwa salah satu yang mempermudah dan menurut Asma salah satu yang dulu membuat Asma bisa menulis sangat cepat adalah karena menggunakan bahasa lisan ke tulisan. Setelah itu tinggal masalah penyuntingan. Jadi silakan ya resep-resep ini dipakai. Bro Bahrul, kita akan ada foto bareng. Ya, kita foto dulu Bunda Asma dan Bunda Ivan ya. Udah ya, termasuk tambahan waktunya nih buat teman-teman. Yuk, teman-teman silakan dihidupkan kameranya bagi yang belum. Ini teman-teman yang mengirim durang obrolan, maaf ya, saya tidak bisa membaca satu persatu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat apa yang disampaikan hari ini. Dan benar tadi kata Mbak Asma, yang paling penting itu praktik. Itu yang paling penting. Baik, ya. Oke, siap teman-teman semua ya. Hitungan 3. Oke, salam literasi. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar untuk halaman 2. Ya, hitungan 3 halaman 2. 1, 2, 3. Satu lagi teman-teman semua. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih udah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti sampai akhir. Sampai bertemu di acara belajar dari bintang berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Ivan Lanin di sosial medianya juga. Nulis ada satu yang kini berubah KBMF. Terima kasih sekali lagi udah, sampai bertemu di kelas berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.